tema kita pada pagi hari ini adalah karya Tuhan Yesus, sempurna dan segera, saudara. Dan ini merupakan sesuatu kebenaran daripada Tuhan. Ya, jadi saya dan saudara harus tahu bahwa benar-benar Dia itu memegang janjinya, dan bukan cuma pegang janjinya, Dia mampu untuk melaksanakan janjinya. Jadi kalau saya sampai tidak mendapatkan perjanjian Allah, saudara tidak mendapatkan, jangan salahkan Dia, saudara. Karena Dia bisa dipercaya dan Dia memegang teguh perjanjiannya. Kata firman, perjanjian Tuhan adalah ya dan amin. Jadi saudara hanya percaya. Kalau saya dan saudara tidak sesuai dengan kriteria percaya yang dimiliki oleh Tuhan, yang dimiliki oleh firman Allah, maka saya dan saudara belum bisa dapat. Ya, saya tidak katakan tidak bisa dapat, belum bisa sampai kita berubah. Katakan sampai saya berubah yang sesuai dengan firman. Ya, para kekasih, itu sebab ada ayat yang luar biasa dari Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-28. Mohon dibuka pada Alkitab saudara lebih dahulu. Kita akan membacanya bersama. Surat Roma pasal yang ke-9, para kekasih, ayat yang ke-28. Roma pasal 9 ayat yang ke-28. Kita akan membaca. Juga di rumah saudara juga keluarkan suara saudara dan kita akan membaca. 1, 2. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Amin. Sekali lagi. 1, 2. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Amin. Katakan luar biasa. Saudara, firman ini akan dilakukan di atas muka bumi. Karena firman memang diberikan, sabda Allah diberikan untuk umat manusia di atas muka bumi ini. Saudara, selama saya dan saudara masih hidup di sini, kita boleh mendapatkan pemenuhan daripada janji Allah. Katakan amin. Saudara, itu sebab di sini katakan akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Saudara, dan ini harus kita pegang. Cuma memang saya menyadari tidak begitu mudah. Ada satu tahapan yang lain di mana saudara dan saya harus menjalaninya supaya perjanjian Allah ini, bahwa firman yang akan dilakukan sempurna dan segera, ini boleh terjadi dalam hidup kita. Ya saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan ya. Di bumi selama ada firman, terima terbaik seumur hidup. Katakan, di bumi ini selama saya ada firman Allah, saya boleh menerima yang terbaik seumur hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, segera kita akan masuk di dalam ayat ini. Saya tuliskan sedang ada urusan apapun. Saudara, tidak mungkin saya dan saudara tidak punya problema, tidak punya urusan. Kita selalu ada urusan, saudara. Dari anak-anak yang masih remaja, bahkan dari anak-anak kecil di bawah 3 tahun, sudah ada urusan, saudara. Dengan kesehatannya, kemudian dengan cacat bawaannya, kemudian dengan ketidakmampuan orang tuanya mengasuh dan memelihara dan mendidik. Ada banyak faktor seorang manusia ketika dia dewasa, dia tidak matang. Dan dia tidak bisa mandiri, saudara. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak ada problema. Tetapi perjanjian Tuhan ini sedang ada urusan apapun. Kecacatan saya dan kecacatan saudara, kekurangan kita manusia. Kita bersyukur karena kita mempunyai firman. Orang yang mempunyai firman Allah, saudara, dia boleh berjalan terus dalam sejarah hidupnya. Dan Tuhan selalu memberi kepada dia kuasa untuk menaklukkan segala macam masalah. Katakan luar biasa. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan harus diperhatikan. Mari kita akan baca ulang ayat ini. 1, 2. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna
dan segera. Ulangi, sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Dengan nada lebih tinggi, sempurna. Sempurna dan segera. Saya percaya. Amin. Haleluya. Saudara, oleh sebab itu saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan berikut ini. Saudara, terjemahan dari International Standard Version ini lebih memberi arti daripada ayat ini. Ya saudara, dikatakan, for the Lord will carry out his plan and shorten it in righteousness. Saudara, ya. Terjemahannya adalah sebab Tuhan akan melaksanakan rencananya. Sebab Tuhan akan melaksanakan rencananya. Saudara, jadi ternyata firman yang kita percaya dan kita terima, ini adalah rencana Allah di dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Semakin banyak firman saya terima, semakin banyak opsi rencana Allah di dalam hidup saya. Amin. Jadi kalau saudara mempunyai sedikit firman saja, saudara hanya mempunyai sedikit opsi daripada pilihan kehidupan yang bisa ada di depan saudara. Kalau saya seorang anak yang tidak begitu pandai di sekolah, saya mau melamar ataupun saya mau mendaftar masuk di perguruan tinggi, saudara, kalau ada satu saja universitas bisa nerima saya, wah itu sudah luar biasa. Karena memang kemampuan saya tidak bisa. Tapi kalau saudara adalah seorang yang pandai, seorang anak muda yang pandai, saudara mudah sekali. Di depan saudara terbuka banyak opsi. Di mana universitas mana, dalam negeri, luar negeri. Saudara, engkau yang kebingungan untuk memilihnya. Dan engkau mulai mempunyai, anak-anakku, daya tawar, daya nego yang tinggi. Saya mau masuk ke universitas Anda kalau saya mendapat full scholarship, beasiswa penuh sampai saya lulus. Nah, dari beberapa yang menerima anak muda ini, saudara anak ini, mungkin ada 1-2 yang berkata, oke deh, karena kamu memang anak pintar, no problem. Ya, kita punya dana untuk hal itu. Saudara, jadi opsinya banyak. Kenapa? Karena dia pintar. Saudara, seorang anak Tuhan yang bodoh dengan firman, saudara, dia kalau bisa dapat satu opsi saja untuk masa depannya, itu luar biasa. Itu sebab Anda dan saya harus lebih banyak dan mencintai firman di dalam hidup kita. Amin. Katakan, saya harus memilih yang demikian. Supaya di depan saya ada banyak opsi Tuhan untuk dijadikan nyata seumur hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, saya memberi warna lain di dalam kebenaran. Ya, saudara. Nah, ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, ya, sebab Tuhan akan melaksanakan rencananya, ya. Bahkan akan mempersingkatnya. Ini mempersingkat juga tidak ada. Saudara, cuma dikatakan segera dan bahkan akan mempersingkatkannya. Nah, syaratnya di dalam kebenaran. Ya, saudara, in righteousness. Jadi saya dan saudara seringkali kita ini memaksa Tuhan dan kita tidak suka dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa firman-Mu ini terjadinya tidak seperti ini? Saudara, karena kita tidak di dalam kebenaran. Terus orang yang tidak di dalam kebenaran, ya dia juga tidak boleh memaksa Tuhan. Kenapa Tuhan? Jadiannya kok malah demikian? Saudara yang kekasih, itu sebab semua orang harus hidup dalam kebenaran. Ya, anggukkan kepala ke samping Anda. Pertama ke kanan, kedua ke kiri. Ya, katakan yang ke kanan, katakan, bila kita hidup dalam kebenaran, selalu ada pertolongan Tuhan. Ya. Yang ke kiri, sama. 1, 2. Tidak ada yang terima ya. Ya, ya saudara, itu sebab sekarang katakan pada diri saudara sendiri,
Bila saya hidup dalam kebenaran, sempurna dan segera pasti terjadi. Tuhan akan mempersingkatkannya, sehingga saya berhasil dalam tempo yang singkat. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya kenapa firman ini Roma 9:28 ada kata sempurna dan segera. Ya saudara, jadi sebab Tuhan akan melaksanakan rencananya, bahkan akan mempersingkatkannya di dalam kebenaran, sempurna dan segera. Tapi jangan lupakan di dalam kebenaran. Katakan di dalam kebenaran. Selalu harus saya ingat. Tidak boleh lepas daripada itu. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada 2 ayat saya ingin kita semua membacanya. Yang pertama dari Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-24. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 para kekasih. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Perhatikan para kekasih, di sini disebutkan, tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau dimuliakan. Tuh lihat, ya, Tuhan sangat persis sekali tahu keinginan hati saya dan Anda. Saudara, siapa mau hidup terus dalam keadaan yang hina, gagal, putus asa, diinjak-injak orang? Saudara, tidak ada yang mau. Dan Tuhan juga tidak rela. Katakan, selama persyaratan Tuhan saya lakukan, saya pasti bermegah di dalam Dia. Amin. Tujuan saudara bukan bisa simpan uang banyak. Tujuan saudara bukan menghasilkan banyak hal di dalam dunia. Tujuan saudara adalah dimegahkan oleh Tuhan. Istimewa ketika saudara masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Sebab itu tidak ada cara yang lain. Selama hidup diberkati, dimuliakan. Ketika meninggal dimegahkan oleh Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kecuali kita tinggal di dalam kebenaran. Perhatikan ayat ini selanjutnya. Baik, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa apa? Ia memahami dan mengenal aku. Dus hanya orang yang memahami firman Allah dan mengenal firman Allah, ini oranglah yang akan menerima perjanjian Tuhan dalam hidupnya. Ya saudara. Kemudian bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Di bumi. Sama seperti Roma 9:28. Di atas bumi ini. Dia akan melakukan sempurna dan segera. Ya, kemudian sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dus orang yang melaksanakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, itu menjadi kesukaan Tuhan. Dus Anda dan saya hidup sebelum kita meninggal harus bikin suka Tuhan. Amin. Katakan, saya harus menyenangkan hati Allah. Saya harus berjuang untuk itu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. 2 ayat yang kedua dari Kolose 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6 para kekasih mohon dibuka. Surat Kolose pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Haleluya. Kita akan baca.
1, 2. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saudara, katakan, saya harus memiliki pengharapan. Pengharapan muncul dari kebenaran firman, yaitu Injil Kristus. Jadi saudara, seorang yang mempunyai firman lebih banyak, hidupnya penuh dengan pengharapan. Dia tidak mudah putus asa, patah arang. Dia tidak mudah terpuruk. Dia akan selalu bangkit. Dia mencoba 1 kali tidak bisa, dia akan mencoba sampai 10 kali. Karena dia percaya pada perjanjian Allah. Dia percaya bahwa tangan Tuhan memelihara dan menopang dia. Dan dia tidak akan pernah gagal. Itu sebab anak-anak Tuhan, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Itu sebab marilah. Ayat ini luar biasa. For the Lord will carry out His plan. Carry out. Pada tangan Tuhan. Tuhan akan membawa. Tuhan akan menyangga segala rencananya terhadap hidup saudara. Terhadap hidup saya. Dia akan carry out. Carry out juga satu idiom yang berarti menyelesaikan sampai selesai. Melaksanakan dengan sempurna. Saudara, hebat sekali. Karena Tuhan akan carry out His plan. Akan menyempurnakan, menghasilkan, menyelesaikan rencananya dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara, mungkin kita berkata seringkali, Tuhan, hamba tidak ada pendidikan yang cukup karena tidak ada biaya di masa muda. Tuhan, hamba tidak punya modal. Ya maklum, si atau si X bisa karena dia punya modal. Saudara, engkau sudah tidak boleh mengatakan itu lagi. Katakan, saya tidak boleh putus asa. Pagi hari ini saya memiliki janji yang hebat, yaitu kebenaran Tuhan akan dinyatakan pada saya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, dan 2 ayat ini luar biasa, tidak boleh lupa ya sampai mati. Para kekasih, segera kita akan melihat berikutnya. Saudara, pertolongan sempurna dan segera hanya terjadi bila. Ayo kita baca kalimat ini. 1, 2. Pertolongan sempurna dan segera hanya terjadi bila saya berikut ini. Katakan, berikut ini. Ya, jadi kita harus tahu ada persyaratannya, dan berikut ini akan saya tunjukkan pada saudara 3 syarat yang mudah sekali. Saudara, dan saudara tidak perlu pakai ongkos yang besar, cungkir balik. Ya saudara, babak belur, tidak. Apakah 3 syarat ini? Mari kita akan melihat bersama saudara. Dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan membacanya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Apa judul dari perikop ini? Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Saudara percaya? Ya, mari kita akan baca 17 sampai 19. 1, 2. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan.
Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Para kekasih, coba lihat di sini. Ya, saudara, kita melihat lalu Yesus turun bersama murid-muridnya kepada suatu tempat yang landai, yang datar. Ya, di Israel, di Holy Land, kita mengetahui tempat tersebut. Kami serombongan juga ke sana, beristirahat di sana, dan ada kebaktian juga di sana. Satu tempat yang indah, ya saudara, dekat dengan pantai, dan tempatnya rumput yang hijau dan landai, datar, saudara. Dan kalau tidak salah itu diberi nama Takba. Nama setempatnya adalah Takba. Disitulah Yesus memberikan firman Tuhan, yaitu tentang kebahagiaan-kebahagiaan kepada mereka. Nah, di sini disebutkan begitu banyak orang dari berbagai daerah datang dari seluruh Yudea, dari kota Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Katakan, datang untuk mendengarkan firman. Dan untuk disembuhkan. Saudara, ada 3 persyaratan di sini kita melihat. 1, harus datang pada Yesus. Dus orang mau menerima pertolongan yang sempurna dan segera, saya sudah bilang syaratnya mudah. Datanglah kepada Yesus. Bila saudara dan saya datang kepada Yesus. 2, mendengarlah firman. Kalau saudara mendengar firman, iblis diusir keluar. Amin. Termasuk ketika Anda dan saya sedang duduk saat ini. Saudara sedang mendengar di rumah, di kendaraan saudara, atau kapan saja melalui YouTube, saudara bisa mendengar kembali rekaman ini, saudara. Dan pada waktu saudara mendengar, saudara harus yakin kuasa iblis diusir dari hidupku. Aku disucikan, dibersihkan, sehingga hidupku berlayak di hadapan Tuhan. Amin. Semua katakan, betapa hebatnya kuasa firman. Mengusir setan tanpa saya menengkingnya. Benar, saudara. Yesus tidak perlu menengking setan. Mereka mendengarkan firman yang disampaikannya. Setan pada keluar, saudara. Dan mereka datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, disebutkan di sana dalam ayat yang ke-19. Dan semua orang banyak itu berusaha titik-titik dia. Apa? Menjamah dia. Semua orang banyak itu berusaha menjamah Yesus. Saudara, untuk apa? Supaya mereka ingin mendapat kuasa dari Tuhan Yesus. Entah jubah bagian tangannya, entah pakaian bagian punggungnya dijamah, entah klaim jubah bagian bawahnya, entah sandalnya Tuhan Yesus. Apa saja deh dari pribadi Yesus, mereka ingin menjamahnya. Wow, apa arti menjamah? Saudara, menjamah itu artinya ada kontak. Ada kontak. Tuhan menjamah itu artinya Tuhan mengkontak saya. Saya menjamah Tuhan itu artinya saya mengkontak Tuhan. Saya tidak berjarak dari dia. Saya ada dekat dengan dia. Saudara, itu sebab orang-orang banyak yang penuh dengan kesusahan, apalagi pada zaman dahulu kala, perhatikan, wah itu banyak orang susah sekali. Saudara, mereka cuma kepingin datang untuk mendengar firman. Iblis, setan, dan lain sebagainya diusir keluar dari hidup mereka. Dan bukan cuma itu saja. Saudara, mereka ingin menjamah jubah Yesus. Mereka ingin menyenggol supaya mereka mendapat kuasa masuk dalam hidup mereka. Saudara, mereka ingin intact with Jesus. Jikalau saya dan saudara mempunyai satu kerinduan untuk kita menyatu dengan dia, saudara, kita mempunyai sesuatu kerinduan. Aku datang bukan cuma mendengar saja, tapi aku ada komunikasi yang sungguh-sungguh serius dan intens dengan Roh Kudus.
Aku mau datang kepadanya karena aku ingin menjamah dia. Puji Tuhan kalau dia mau memeluk aku. Anak-anak yang datang dilarang oleh 12 murid. Ayo pergi. Kembali ke orang tuamu. Pergi. Yesus berkata, stop, jangan dilarang. Karena anak-anak inilah yang mewarisi kerajaan sorga. Biarkan mereka datang kepadaku. Wah, lalu anak-anak begitu banyak datang, mengerumuni dia, memeluk dia, dan dia memeluki mereka. Dipangkulah oleh dia. Yesus berhenti sejenak dari berkhotbah untuk menunjukkan pada semua orang bahwa persekutuan pribadi antara anak-anak ini dengan dia adalah satu tipikal contoh kalau orang mau masuk ke sorga. Orang mau masuk ke sorga harus menjamah Tuhan. Harus ada hubungan yang intim dengan dia. Hubungan antara bapak dengan anak. Seperti anak-anak yang tidak boleh dilarang untuk datang kepada Tuhan. Mereka dibawa datang kepada Tuhan. Saudara, dan kemudian murid-murid menyadari cara berpikir Tuhan beda sama kita. Tuhan ingin supaya mereka datang. Padahal ini bukan kebaktian sekolah minggu. Ini adalah kebaktian dewasa. Saudara, di sini kita melihat kasih Tuhan untuk membuktikan siapa saja, bahkan anak-anak yang bodoh, yang lugu, yang tidak mengerti firman, asal mau datang kepada dia dan intek dengan dia. Ada jamahan dia, ada kontak dengan Kristus, ada hubungan pribadi yang intim dengan Yesus. Siapa saja, sekalipun bodoh, sekalipun tidak punya apa-apa, anak tidak punya apa-apa, asal datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menerima dan akan menjamah mereka. Apalagi yang kurang dari Tuhan Yesus. Ketika orang yang sudah sangat sepuh, sudah tua sekalipun boleh menaruh harap kepadanya. Saudara, anak-anak yang masih muda dan masih kecil sekalipun dia mau menerima. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu tidak ada satu segmentasi leveling manusia yang Tuhan tidak mau terima. Tuhan tidak mau terima kalau orangnya jahat. Orangnya dosanya banyak. Siapa yang bilang? Aku datang ke dalam dunia untuk aku menyelamatkan orang berdosa. Tuh lihat. Ya. Kamu tidak membutuhkan tabib ketika kamu sehat. Tabib atau dokter hanya dibutuhkan ketika orang sakit. Aku datang untuk mengobati orang-orang yang sakit jiwanya, yang sakit harapannya. Yesus ingin menerima siapa saja. Dia tidak pernah menolak. He just want everyone to come to him, and he is receiving each one in particular, so that each one receive the salvation of Jesus Christ, receive the power and authority, receive the blessing, receive the releasement of all the darkness spirit. Yesus mau menerima siapa saja. Mereka yang sekeng, mereka yang berdosa besar, mereka yang ditolak oleh masyarakat, oleh istrinya ditolak, oleh suaminya ditolak, oleh orang tuanya ditolak, oleh anaknya ditolak. Yesus mau menerima dan tidak ada satupun yang ditolak oleh dia. Itu sebab perhatikan baik-baik. Datang pada Yesus. Terima firman. Jamah dia. Kalau Anda dan saya mau demikian, pertolongan sempurna dan segera terjadi.